Oke, mari kita bahas selanjutnya nomor 15 dari soal OSK Astronomi tahun 2025 gitu ya. Bunyi soalnya adalah wahana ISS mengorbit bumi dengan jarak terdekat atau sebutannya perigi adalah 422 km dan jarak terjauhnya atau apoginya adalah 425 km di atas permukaan laut. Lalu di sini diberikan jika radius bumi adalah 6.370 km, lalu percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kita ditanyakan hitunglah jarak rata-rata yang ditempuh ISS di orbitnya dalam waktu 1 detik. Atau dalam kata lain, ini yang dicari adalah kecepatannya begitu ya. Jarak per satuan detik gitu ya. Jarak dibagi waktu adalah kecepatan gitu. Nah, di sini ada istilah tentang perigi dan apogi. Ini merujuk pada sebuah orbit yang bentuknya elips seperti pada gambar ini. Jadi ketika ini tentunya gambar ini dilebih-lebihkan gitu ya, untuk kelonjongannya. Untuk sebuah orbit elips itu pusat dari orbitnya itu adalah berada di salah satu titik fokus, dan kemudian benda yang mengorbit akan memiliki uh, jarak yang bervariasi gitu ya. Ada jarak yang paling pendek, itu kita namakan sebagai perigi. Lalu jarak yang paling jauh itu kita namakan sebagai apogi. Jadi pengorbit seperti ya dalam contoh ini adalah wahana ISS gitu ya. Itu jarak ke buminya adalah berbeda-beda setiap waktu. Kadang jauh, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Untuk paling rendah dia adalah perigi, untuk paling tinggi dia adalah apogi namanya. Nah, karena yang ditanyakan pada soal di sini adalah jarak rata-rata gitu ya, maka secara intuisi kita dapat memikirkan juga bahwa dari ketinggian yang rendah dan ketinggian yang tinggi tadi, kita dapat hitung saja ketinggian rata-ratanya juga begitu ya. Sehingga ketinggian rata-rata sederhananya adalah ketinggian atau jarak terjauh ditambah jarak terpendek dibagi dengan 2. Dan ini dapat dihitung mudah saja, akan nanti ditemukan adalah 423,5 km berdasarkan data yang ada pada soal. Nah, kalau kita sudah menemukan ketinggian rata-rata, kita dapat menggambarkan orbit ISS ini adalah sebuah lingkaran sempurna gitu ya, karena ketinggiannya sekarang hanya 1 gitu. Maka ISS akan mengorbit bumi dalam orbit yang lingkaran sempurna. Untuk menjaga lintasan orbit ini stabil, itu ISS dapat digambarkan memiliki 2 gaya yang berlawanan gitu, yang saling menyeimbangkan. Yang pertama adalah gaya yang bekerja ke dalam. Ini adalah gaya gravitasi. Kita sebutnya Fg di sini ya. Kemudian untuk melawan gaya gravitasi ini ada sebuah gaya yang dinamakan gaya sentripetal. Ini gaya ke arah luar gitu. Karena keduanya ini seimbang, maka si ISS ini bisa terus berada dalam orbit lingkarannya ini dengan stabil, tanpa jatuh ataupun tanpa terlepas ke luar angkasa begitu ya. Sehingga apabila dirumuskan secara matematis, kita dapatkan gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Kemudian berdasarkan hukum gerak kedua Newton, itu gaya sentripetal dapat kita jabarkan sebagai massa dikali percepatan sentripetal. Ini akan sama dengan gaya gravitasi Newton, merupakan G besar adalah konstanta gravitasi, lalu dua massa yang bekerja pada sistem, lalu jarak antara dua massa tersebut begitu. Nah, selanjutnya yang dipertanyakan di sini adalah apa itu percepatan sentripetal begitu ya. Untuk menurunkan percepatan sentripetal itu sendiri, di sini saya gambarkan sebuah lingkaran gitu ya, sebuah orbit lingkaran dengan jari-jari R gitu ya. Setelah suatu benda bergerak dari posisi awalnya, dia akan membentuk sebuah sudut delta theta begitu ya, dan dia akan menempuh jarak dalam busur ini sebesar delta S gitu. Dan ini dapat dirumuskan
sebagai delta S sama dengan R dikali delta theta gitu. Kemudian apabila saya gambarkan sebuah kecepatan awal di sini adalah V1, kemudian V2 saya gambarkan sebuah vektor kecepatan di atas sini. Lalu saya gambarkan pada pangkal yang sama antara V1 dan V2 ini dengan besar keduanya sama begitu ya, karena orbitnya ini kecepatannya stabil, kecepatannya sama, sehingga besarannya sama, dia hanya beda arahnya saja begitu ya. V1 dan V2 hanya berbeda arah. Maka kita dapat menemukan selisih dari kedua kecepatan tersebut, yaitu di sini delta V adalah V2 dikurangi V1. Dan untuk segitiga yang telah kita buat ini, itu memiliki sifat kesebangunan dengan segitiga yang dibentuk oleh busur lingkaran delta S gitu ya. Jadi sebelumnya kita bisa membentuk ya, mengaproksimasi untuk sebuah sudut yang kecil, yaitu dalam jari-jari R ini setelah menempuh suatu jarak akan membentuk busur delta S dengan kedua sisi segitiganya sama besar gitu, R gitu. Maka kedua segitiga ini sama-sama memiliki panjang kaki yang sama, sehingga dapat kita bandingkan gitu ya melalui kesebandingan. Yaitu di sini kita tuliskan sebagai delta V per V, yaitu sudut yang di sini yang terlihat paling pendek gitu ya dibagi dengan sudut yang sama besar, itu akan sama dengan delta S per R gitu, sama busur atau sisi segitiga yang lebih kecil per kaki-kaki segitiga gitu. Dan ini dapat kita atur gitu ya, persamaan ini menjadi delta V sama dengan V dikali delta S per R. Nah, sedangkan untuk mendapatkan percepatan tuh, kita perlu ingat bahwa percepatan itu didefinisikan sebagai turunan dari kecepatan begitu ya. Jadi apabila kita memiliki suatu posisi begitu ya, posisi X, apabila diturunkan dalam waktu, dia akan menjadi kecepatan. Ini saya turunkan terhadap waktu, kemudian apabila diturunkan terhadap waktu lagi, dia akan menjadi percepatan. Dan itulah yang saya tuliskan di sini, yaitu A adalah delta V per delta T gitu. Ini sama saja dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Dan untuk delta V tadi telah ditemukan sebelumnya, yaitu dapat kita masukkan saja gitu ya di sini. Untuk V kali delta S per R-nya di sini kita masukkan. Lalu ini dapat kita temukan begitu ya, untuk suku yang ini delta S per delta T ini sama saja dengan turunan dari posisi begitu ya, turunan dari posisi. Sehingga ini akan menjadi V. Turunan posisi terhadap waktu adalah V, sehingga dihasilkan adalah percepatan untuk suatu gerak melingkar itu adalah V kuadrat per R, dan ini kita namakan sebagai percepatan sentripetal. Oke, itu mungkin agak terlalu lama, tapi sebenarnya mudah diingat saja begitu ya. Jika kalian menemukan faktor yang mengandung percepatan sentripetal di lain kesempatan, maka kalian dapat menghafalkannya langsung sebagai V kuadrat per R begitu ya. Dan ini dari persamaan yang atas ini dapat kita coret untuk massa kecilnya atau massa satelitnya dalam konteks ini berarti ya. Maka didapatkan tadi percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R akan sama dengan G M per R kuadrat. Lalu kita atur persamaannya untuk V, yaitu akan dihasilkan akar dari Gm per R kecil begitu ya. Dan di sini perlu diingat untuk R kecilnya itu merupakan jarak antara dua benda gitu ya. Dalam konteks kita adalah jarak dari bumi ke satelit, dan perlu diingat bumi ini dalam konteks ini adalah pusat buminya gitu ya. Jadi kita perlu jabarkan untuk jarak ini menjadi radius bumi, yaitu jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi ditambah dengan ketinggian dari si satelitnya begitu ya. Jadi ini adalah dua komponen yang
berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya tinggal menghitung begitu ya. Dalam satuan internasional kita dapat masukkan konstanta gravitasi itu sebesar 6,67 kali 10 pangkat minus 11, atau dalam kalkulator biasanya juga sudah terdapat begitu ya, atau juga dalam daftar konstanta yang biasa diberikan dalam soal ketika mengerjakan olimpiade begitu. Nah, kemudian untuk massa ini apabila tidak diberikan dalam daftar konstanta, sebenarnya ini bisa dicari dengan informasi yang ada di soal begitu ya. Jadi diberikan radius bumi dan percepatan gravitasi bumi begitu. Jadi apabila kita gunakan persamaan Newton di sini, untuk massa dikali percepatan akan sama dengan gaya gravitasi. Kemudian kita coret lagi massa massa yang kecil, lalu akan dihasilkan di sini adalah massa bumi. Itu adalah percepatan gravitasi G dikali radius bumi dipangkatkan 2 dibagi dengan G. Dan apabila memasukkan nilai yang ada di soal, yaitu radius sekitar 6370 km dan G-nya tadi ya telah diketahui juga, maka nanti akan dihasilkan massa buminya sekitar 5,95 kali 10 pangkat 24 kilogram gini sebenarnya. Lalu satu lagi variabel dalam kecepatan ini adalah R besar, adalah jari-jari bumi, yaitu kita masukkan saja adalah 6370 di sini dalam kilometer gitu ya. Apabila dalam SI maka kita tambahkan atau kita kalikan dengan 1000 gitu. Maka lalu akan dihasilkan nanti kecepatannya adalah sekitar 7.895 meter per sekon, atau kalau kita konversi ke dalam kilometer per sekon maka akan menjadi 7,8. Jadi kita bagi 1000 saja gitu. Dan di pilihan yang ada di soal mungkin tidak ada yang tepat begitu ya, tapi dengan ini kita cukup bisa percaya diri untuk menjawab begitu ya. Yang paling dekat di sini adalah opsi B. Begitu. Dengan begitu kita mengetahui jarak rata-rata yang ditempuh ISS dalam satuan detik, dengan kata lain kecepatan gitu ya, dalam kilometer per detik itu adalah sebesar 7,8 gitu ya.